Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Segala puji bagi Allah. Sholawat dan taslim kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat. Amin. Para sahabat Matsantara yang berbahagia, kurang lebih 2 pekan lagi kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang luar biasa, tamu yang kita nanti-nantikan, tamu yang membawa ampunan dan membawa rahmat serta keberkahan. Siapa itu? Coba kita lihat pada kehidupan kita. Apabila kita mau kedatangan tamu, misalnya Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama mau datang ke MTS Negeri Tarakan, apa yang kita sudah lakukan? 2 hari atau 3 hari sebelumnya kita sudah bersiap-siap membersihkan, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Begitu juga yang terjadi apabila ini tamu yang agung, tamu yang kita nantikan, yaitu bulan Ramadan. Kita harus bergembira untuk menyambut bulan yang penuh rahmah, penuh ampunan, dan penuh keberkahan. Mungkin sudah berkali-kali, berpuluh kali kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau yang baru mu'alaf yang sekali, mungkin itu akan merasa terharu. Tapi kita yang sudah berkali-kali, berpuluh kali, bahkan ada yang 50 kali sudah bertemu dengan Ramadan, bagaimana rasanya? Jangan sampai kita merasa biasa saja itu, seperti tahun-tahun yang lalu. Anggaplah apabila yang sudah pernah berhaji atau umroh, pertama kali melihat Baitullah, melihat Ka'bah, itu akan menangis, minimal berkaca-kaca bagi orang yang beriman. Begitu hari kedua atau ketiga mulai sudah masih agak senang di Baitullah. Begitu hari ketujuh mungkin sudah balance, sudah seimbang antara di Baitullah dengan di hotel. Sama halnya dengan apabila ada bapak atau anak kita pergi ke masjid sholat zuhur atau sholat asar, apakah kita akan datang? Begitu dia datang, kita akan menunggu di pagar? Itu biasanya tidak, kan? Tetapi kalau keluarga kita yang lama sudah tidak bertemu, bukan lagi kita di pagar, tapi kita mungkin akan menyambutnya di bandara. Kita menangis di situ terharu. Ini sudah kaidah kehidupan. Sama halnya dengan kita menyambut bulan Ramadan. Seharusnya kita jangan merasa biasa-biasa saja. Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dijelaskan bahwa Rasulullah
bersabda, celaka bagi laki-laki yang ada datang bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan sampai selesai bulan Ramadan itu. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak masuk di dalam golongan orang tersebut. Siapa yang dimaksud? Ada bulan Ramadan tetapi tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan ataupun disunahkan dalam bulan Ramadan. Masih biasa-biasa saja, tidak ada kegembiraan, kemudian tidak ada menjalankan puasa, sholat tarawih, apalagi infak, sedekah, qiyamul lail dan sebagainya. Itu akan celaka. Kemudian apa yang kita harus persiapkan untuk menyambut Ramadan, supaya Ramadan itu kita mendapat rahmat, ampunan dan keberkahan di dalamnya. Yang pertama adalah kita harus tahu ilmu tentang Ramadan secara komplit. Jadi kita harus mengetahuinya. Ilmu Ramadan itu bagaimana niat puasa, bagaimana yang membatalkan puasa, bagaimana sunah-sunahnya, kemudian bagaimana qiyamul lail, bagaimana infak dan sedekahnya. Kita harus tahu dulu. Sahabat Mat Santara yang berbahagia, coba kalau misalkan kita mau traveling, kemudian kita naik pesawat, pilotnya baru mulai membaca bagaimana cara menerbangkan pesawat. Kira-kira kita jadi naik atau tidak? Pasti kita ketakutan. Sama halnya, Ramadan sudah sebentar lagi, tapi kita tidak tahu ilmunya. Hari ke-25 baru kita membaca hal-hal yang membatalkan Ramadan. Lebaran tinggal 5 hari lagi, kita sudah ketinggalan. Jadi yang pertama kita harus tahu ilmunya. Dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Dalam Sahih Bukhari, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara atau sebelum ngomong dan sebelum melakukan. Jadi kita sebelum berbicara, sebelum melakukan, sebelum beramal harus tahu ilmunya dulu. Jadi sebelum kita belajar, sebelum kita Ramadan, kita harus belajar dulu tentang hal-hal yang menyangkut Ramadan. Insya Allah Ramadan kita akan mendapat ampunan, akan mendapat keberkahan dan akan mendapat rahmat. Kemudian yang kedua, pemanasan. Sahabat Mat Santara yang berbahagia, Ramadan itu kita ibaratkan sebagai Olimpiade. Olimpiade itu biasanya banyak variannya, banyak cabangnya di situ. Dan orang yang ikut Olimpiade itu adalah atlet papan atas. Jadi kita sebagai manusia yang masih awam, Al-Quran kita belum papan atas, tarawih kita belum papan atas, sholat juga belum papan atas. Marilah kita mulai latihan dulu. Di bulan Sya'ban ini, alhamdulillah pada hari ini adalah nisfu Sya'ban, kita latihan dulu. Latihan berpuasa sedikit demi sedikit. Karena di bulan Ramadan itu bukan sehari 2 hari, tetapi 30 hari. Dan semakin jenjang itu semakin naik, semakin berat dan semakin berat.
Kalau kita melihat di masjid-masjid itu biasanya semakin hari banyak kemajuan. Awal Ramadan banyak sekali, penuh masjid. 10 hari kedua mulai setengah. 10 hari ketiga mulai sedikit sekali, sebaris atau dua baris, satu shaf atau dua shaf. Bahkan bisa dilihat pada waktu subuh Idul Fitri, biasanya hanya imam dan muazin. Nah, itu adalah kita Ramadan bagaikan olimpiade. Kita harus betul-betul ada warming up-nya, ada stressing-nya, ada pemanasannya. Kita latihan dulu. Kita tidak bisa serta-merta langsung membaca 3 juz dalam bulan Ramadan itu. Tapi kita sedikit mulai sekarang. Kalau kita punya target misalkan 1 kali khatam, sedikit mulai bulan Sya'ban ini kita sudah mulai membaca Al-Quran, melancarkan Al-Qurannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ramadan adalah sesuatu yang berat. Maka dari itu mulai saat ini kita banyak-banyaklah istighfar, kita bertobat, kita sholat taubat. Mengapa? Karena pada bulan Ramadan itu kita melaksanakan sholat bukan yang biasanya kita hanya 2 rakaat, ini ada yang 11, ada yang 23. Kemudian qiyamul lail, banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, itu kita harus betul-betul bagaimana kita harus membersihkan diri kita supaya Ramadan itu merasa ringan. Langkah kita dimudahkan oleh Allah karena dosa-dosa kita sudah terkikis sedikit demi sedikit. Banyak-banyaklah istighfar di bulan Sya'ban ini. Kemudian yang keempat, bagaimana kita persiapan untuk menyambut Ramadan? Maka kita berdoa dan tawakal. Mengapa kita harus seperti itu? Kita pada saat ini belum tentu kita di zona aman. Kita tidak tahu umur kita apakah sampai di bulan Ramadan atau tidak. Maka kita meminta, memohon, berdoa. Karena namanya ibadah itu bukan mengandalkan kekuatan otot dan kekuatan otak, tetapi kita mengandalkan dari tawakal, dari kekuatan Allah, taufik, dari pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah, kita menyembah kepada Allah dan kita memohon pertolongan. Belum tentu saat ini yang sehat pas nanti Ramadan beliau sehat, belum tentu. Karena banyak sekali pas di bulan Ramadan tidak bisa menjalankan puasa karena sakit, tidak bisa melaksanakan tarawih karena kakinya mungkin sakit, ya. Karena kita tawakal, kita memohon kepada Allah. Semuanya la haula wala quwata illa billah. Semua kekuatan adalah dari Allah. Kita harus seperti itu. Jangan mengandalkan otot kita, otak kita sekarang kuat, belum tentu. Karena kematian itu sewaktu-waktu datangnya. Jadi kita tidak berada dalam zona aman. Kita wajib selalu berdoa dan bertawakal. Kemudian yang terakhir, supaya Ramadan kita mendapat ampunan, mendapat rahmat dan berkah, maka kita harus mempunyai target, schedule, jadwal. Kita jadwalkan. Misalkan kita mau berhatam sampai 1 kali. Nah, berarti 1 hari harus 1 juz. Orang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran mungkin 3 juz biasa saja. Tapi bagi kita yang awam, 1 halaman, 2 halaman itu sangat sulit. Jadi kita harus
punya target, punya jadwal. Misalkan dalam sholat, setelah sholat maghrib kita 2 halaman, karena 1 juz itu ada 10 halaman. Jadi setiap waktu kita 2 halaman, insya Allah kita punya target sampai 30 hari. Kemudian kita juga harus punya target amal baik kita, sedekah kita targetkan. Jangan hanya berlalu begitu saja. Jadi kita harus ingat, kalau kita mau Ramadan itu betul-betul milik kita, maka yang pertama kita adalah tahu ilmunya. Yang kedua, kita latihan dulu, pemanasan dulu. Kemudian yang ketiga, kita istighfar dan taubat, memohon ampun kepada Allah. Yang keempat, kita sandarkan doa dan bertawakal. Kemudian yang kelima adalah kita mempunyai target. Kita harus jadwalkan, harus ada schedule. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita menyambut Ramadan ini dengan penuh gembira, dengan penuh sukaria. Kita persiapkan betul-betul Ramadan ini. Segala hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.